Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Kita masih belajar bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Ya, kita akan membahas tentang tarkib, ya, tentang qawaid gramatikal bahasa Arabnya. Dan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan mubtada dan khobar. Mubtada'nya dari isim isyarah dan khobarnya dari na'at atau dzaraf makan. Sebagaimana disebutkan pada bab 1, mubtada adalah kata benda. Ya, kita sudah belajar bahwasanya mubtada itu adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Mubtada itu adalah subjek kalau di dalam bahasa Indonesia. Dan mubtada itu merupakan kata benda. Kata benda. Jadi mubtada merupakan kata benda. Contohnya kursi, lalu masjid, mobil dan sebagainya. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada. Setelah kalian membuat subjeknya, lalu kalian buat predikatnya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab predikatnya itu adalah khobar, kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Pada bab 2 ini mubtada difokuskan dalam bentuk isim isyarah dan khobarnya dalam bentuk na'at atau dzaraf makan. Baik, kita akan bahas langsung dengan menggunakan kalimat. Yang pertama adalah mubtada dari isim isyarah, sedangkan khobarnya dari na'at. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa na'at itu adalah sifat, ya. Na'at dan man'ud atau man'ud dan na'at. Baik, contoh yang pertama, hadzal hamamu nadhifun. Hadzal hamamu nadhifun. Baik, kita baca terlebih dahulu. Kamar mandi ini ini jadi satu kesatuan, ya. Hadzal hamamu awalnya kan dari dua kata, hadza dan al-hamam. Hadza itu ini, al-hammam itu kamar mandi. Kamar mandi ini, hadzal hamamu nadhifun, bersih. Hadhihi sahatu, halaman ini, wasi'atun, luas. Halaman ini luas, ya. Kantin itu baru. Kantin itu baru. Dzalikal maqsafu jadidun. Dzalikal maqsafu jadidun. Perpustakaan itu besar. Di situ ada kata perpustakaan dan itu. Tilkal maktabatu, ya, perpustakaan itu perpustakaannya. Tilkal maktabatu, kalau menerjemahkan dari perpustakaan dulu. Perpustakaan itu, tilkal maktabatu kabirun. Kabirun, besar. Kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada. Nah, yang di sini atau warnanya merah ini merupakan mubtada. Hadzal hamam, hadhihi sahah, dzalikal maqsaf, tilkal maktabah. Mubtada atau subjek. Kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar. Nah, setelahnya adalah khobar, ya, kata yang berkedudukan sebagai predikat, ya, predikat dengan bentuk kata sifat. Nah, bentuknya ini adalah kata sifat yang, kan, ya, nadhifun kan artinya bersih. Wasi'atun, luas, sifatnya benda, ya, sifatnya tempat, luas. Jadid, ya, baru, ya, yang baru. Kabir, ya, besar. Ya, ini merupakan sifat. Pada struktur contoh-contoh di atas, ya, ada mubtada dan khobar. Nah, khobarnya ini dari sifat. Susunan ini harus ada kesesuaian antara mudzakkar dan muannasnya. Nah, di sini harus ada kesesuaiannya antara
mudzakkar dan muannasnya. Ya, yang di mubtada'nya, hadzal hammam ini bentuknya laki-laki, maka nadzifun juga harus bentuk laki-laki atau mudzakkar, nadzifun. Ya, ketika mubtada'nya atau subjeknya dia berbentuk muannats, hadhihi saha atau perempuan, maka mubtada khabarnya juga harus bentuknya muannats, wasi'atun. Tayyib. Dzalikal maqsaf juga seperti itu, ini bentuknya adalah mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar jadid. Tilkal maktabatu, bentuk daripada mubtada'nya ini tilkal maktabatu ini adalah muannats, ya, dan kabiratun, maka dia harus bentuknya juga muannats. Thayyib. Kalau laki-laki apa? Kabiratun, kabir, ya. Kalau jadidatun untuk perempuan, jadidah. Wasi'ah, wasi'un, ya. Nadzifun, nadzifatun. Thayyib. Khabar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhammah. Huruf akhirnya dibaca dhammah. Tun, wasi'atun, nadzifun, jadidun, kabirun. Lihat contoh kata yang bergaris bawah lah ini, ya. Jadi dia dan dia tidak diberikan al juga. Bisa difahami ya? Insyaallah bisa. Ya. Ini mubtada'nya dari isim isyarah. Isim isyarah ini apa? Ya, kemarin kita sudah bahas kata tunjuk, ya. Hadza, ini, itu, ya. Ini kamar mandi, ya. Kamar mandinya bersih, ya. Hadzal hammam nadzifun. Thayyib. Ini sudah jumlah mufidah, ya. Telaah dan analisis contoh. Oke. Kalimat tilkal ghurfatu shaghirun. Tilkal ghurfatu shaghirun. Ya, telaah yang pertama, kata shaghir harusnya shaghiratun karena al-ghurfah berbentuk perempuan. Nah, ini contoh kalimat aja, ya. Tilkal ghurfatu shaghirun. Nah, ini kan mestinya shaghiratun karena apa? Karena al-ghurfah di sini itu bentuknya merupakan bentuk perempuan sehingga shaghiratun. Nah, jadi untuk dibenarkan tilkal ghurfatu shaghiratun. Yang contoh telah analisis yang kedua, dzalikal bustanu, ya, wasi'atun. Kenapa kok salah di sini? Karena bustan, ya, bustan itu kan bentuknya mudzakkar atau laki-laki. Harusnya kan wasi'un. Oke. Dzalikal bustanu wasi'un. Bisa difahami, ya? Yang selanjutnya mubtada atau subjek terdiri dari isim isyarah, ya, ada hadza hadhihi tadi, sedangkan khabarnya dari dzaraf makan, ya, dzaraf makan, keterangan tempat. Contohnya adalah hadzal makhzan. Hadza al makhzan. Ini adalah gudang. Ini gudang. Hadzal makhzan. Maaf, hadzal makhzan, ini gudang, fil idarati, ada di dalam kantor. Hadzal makhzan, gudang ini, fil idarah, ada di dalam kantor. Ya, fi al-idarah. Hadzal makhzan fil idarat, fil idarah. Hadhihi al-qa'ah, ya, aula ini fauqal maktabati, di atas perpustakaan. Dzalikal maidan, lapangan itu, amamal ma'mali, di depan laboratorium. Tilkal ghurfah, ruang itu, bainal masjid wal ma'had, antara masjid dan ma'had. Kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada. Nah, ini mubtada. Hadzal makhzan, hadhil qa'ah, dzalikal maidan, tilkal ghurfah. Ini namanya adalah mubtada. Kata yang bergaris
bawah berkedudukan sebagai khobar. Lah, di sini adalah khobarnya fi, fauqa, amama, baina. Lah, ini khobarnya terdiri dari dzaraf, ya, dzaraf makan, fauqa, amama, ya, keterangan tempatnya. Tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'had. Ya, ini kalau untuk khabarnya ya semuanya ini ya. Baik, struktur contoh di atas mubtada dan khabar dari bentuk keterangan tempat. Khusus susunan ini tidak harus ada kesesuaian antara muzakkar dan muannas, ya. Dan di sini tidak ada kesesuaiannya, ya. Al-makhzan itu kan bentuknya adalah muzakkar, ya, laki-laki. Maka di sini juga tidak ada syarat untuk kesesuaian antara mubtada dan khabarnya. Makhzan, ya, fi al-idara, tidak harus dimudzakarkan seperti itu. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Karena memang di sini juga nggak bisa fauqatun, itu nggak bisa, ya. Amamatun, bainatun, ya, tidak ada seperti itu. Maka tidak diharuskan, tidak ada kesesuaian antara mudzakkar dan muannats-nya. Setiap kata yang berada setelah adawatul jar atau dzaraf makan, nah, setelah kata yang dzaraf makan atau adawatul jar ini, adawatul jar, ya, maka dia harokatnya adalah kasroh. Maka huruf akhirnya dibaca kasroh, dilihat contoh di atas, ya. Ma'mali setelah huruf jar, ya, fil idarati, ya, fauqal maktab. Nah, ini dzarafnya fauqal maktabati, ya, amamal ma'mali bainal masjidi wal ma'hadi. Tayyib, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.